Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky Pramudito. NIM saya 5200/1335. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi augmented reality, atau lebih tepatnya tentang aplikasi yang mengimplementasikan teknologi augmented reality yang bernama Lens Studio. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom, karena sudah mengajarkan kepada saya tentang apa itu Lens Studio, dan di sini saya akan melengkapi tugas yang sudah diberikan oleh beliau. Oke, langsung saja. Apa sih teknologi augmented reality itu? Teknologi augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya, 2 dimensi atau 3 dimensi, ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda nyata tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas yang ditambahkan dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Nah, selanjutnya, Lens Studio. Lens Studio itu apa? Lens Studio adalah sebuah tools atau aplikasi yang dapat membantu Anda untuk membuat lens berbasis augmented reality. Aplikasi ini dibuat oleh Snapinch atau Snapchat. Snapchat sendiri adalah platform atau aplikasi sosial media yang di dalamnya banyak sekali mengimplementasikan teknologi AR. Salah satunya adalah efek filter untuk foto. Nah, di dalam Lens Studio itu terdapat beberapa aset. Nah, salah satunya adalah segmentation. Segmentation adalah salah satu aset yang ada di Lens Studio yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan sebagian kamera dengan mudah dan menggantikannya dengan gambar atau objek yang Anda masukkan. Nah, terdapat beberapa jenis segmentasi yang ada di Lens Studio, seperti segmentation portrait background, segmentation portrait hair, segmentation portrait face, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian apa sih segmentation portrait background itu? Nah, segmentation portrait background itu adalah segmentasi yang digunakan untuk mengganti latar belakang pada kamera. Nah, contohnya adalah di sini. Nah, di sini latar belakangnya belum digantikan oleh objek yang sudah dimasukkan. Nah, di sini adalah background yang sudah digantikan. Nah, kemudian segmentation portrait hair. Segmentation portrait hair itu sama seperti background, tapi yang digantikan adalah pada rambut. Nah, selanjutnya portrait face juga sama seperti background, namun yang digantikan pada wajah. Nah, selanjutnya ada face landmark. Face landmark adalah aset yang terdapat di dalam Lens Studio yang digunakan untuk melampirkan atau memasukkan objek ke titik-titik tertentu. Face landmark sendiri itu mempunyai 93 titik yang dapat Anda gunakan untuk melacak bagian wajah tertentu. Nah, selanjutnya ada screen tag. Screen tag itu apa? Screen tag adalah selain Anda dapat memasukkan gambar atau objek ke dalam Lens Studio, Anda juga dapat menambahkan teks dan menampilkannya ke dalam kamera atau efek yang Anda buat. Nah, cukup sekian materi dari saya, dan saya akan melanjutkan praktik ke Lens Studio-nya. Nah, setelah membuka Lens Studio, nah, beginilah tampilan Lens Studio. Nah, selanjutnya kita ke File, New Project from Template, Face Landmark. Nah, ditunggu sebentar. Nah, setelah masuk, tampilan Lens Studio itu seperti ini. Dan ini adalah bawaan template. Saya akan menghapusnya karena saya tidak mau menggunakannya. Nah, setelah itu, untuk menambahkan face landmark atau objek landmarknya, kita ke objek,
skin object. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi image object untuk menambahkan objek yang mau kita tampilkan. Nah, setelah itu kita masukkan objek yang mau kita masukkan. Tinggal drag and drop. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita klik pada skin object. Lalu kita akan ambil script dari template bawaan Faceline Mark-nya. Tinggal drag and drop ke sini. Nah, ya sudah, maka akan seperti ini. Kemudian kita ke image object. Tekstur ini kita ganti ke objek yang sudah kita masukkan tadi. Nah, jika sudah, maka akan seperti ini ya. Dan ke skin object lagi. Nah, di bagian kamera ini, kita ganti ke kamera-kamera. Nah, kemudian head binding juga. Ini ke head binding. Nah, kan di sini letak kacamatanya belum sesuai ya, belum di hidung. Nah, untuk mengaturnya, itu kita bisa lihat di sini. Untuk melihat titiknya ya. Nah, di sini. Nah, kalau kurang jelas, saya sudah mendownloadnya. Nah, ada pada 27 ya. Nah, untuk menyesuaikan letaknya, kita tinggal ke skin object, kita ke value. Nah, tadi kan 27. Nah, maka akan seperti itu ya. Untuk mengecilkan objeknya, kita bisa atur di scale pada transform ini. Nah, kecilin. Nah, sebenarnya kalau mau mengatur letaknya lebih jelas lagi, bisa di offset sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, saya akan mematikan video saya di sini, facecam saya di sini. Nah, oke. Untuk selanjutnya adalah menambahkan background. Kita ke screen image. Nah, jika sudah ditambahkan, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan materialnya. Tambahkan unlit. Nah, oke. Nah, setelah ditambahkan, maka akan seperti ini ya. Dan di tekstur ini kita ganti ke gambar yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ke blend mode-nya kita ganti ke normal. Nah, straight mode ini untuk mengatur seberapa besar gambar yang mau kita tampilkan. Nah, untuk memenuhi satu layar, kita pakai stretch. Nah, sudah kan? Nah, kenapa kameranya masih tertutup? Karena kita belum mengatur segmentasinya. Untuk mengatur segmentasinya, kita ke unit, centang opacity teksturnya. Jika sudah dicentang, maka akan seperti ini. Lalu ke teksturnya kita ubah. Kita pilih segmentation texture ini, pilih portrait background. Nah, oke. Nah, maka akan seperti itu ya. Untuk menambahkan teksnya, teks screen text, sini klik tambah pada objek, pilih screen text. Nah, ganti saja di sini. Nah, untuk mengatur letaknya kita bisa atur di sini ya. Nah, kemudian kalau ke bawah juga bisa. Nah, untuk mengatur font size dan lain-lain itu ada di bawah-bawahnya ya. Misal ini kita ganti. Nah, itu kecil. Oke, dan saya akan mencoba ke kamera saya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Berhasil.
Dan kurang lebihnya seperti itu. Bila ada sekian dari saya. Bila ada salah kata, salah mempraktikkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.